Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada pagi hari ini. Salam. Pada hari Minggu 7 Maret 2021 kita memasuki Minggu Sengsara yang keempat, bertepatan dengan Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak-anak Sedunia. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan selamat terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini, dan juga kepada Ibu Ipon Elizabeth selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita, Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini, dan juga kepada Bapak Budi Alpianto yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, dan juga kepada Ibu Herlina dan Isabel Gloria yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader, kepada Bapak Kennedy Uda sekaligus operator sound system, dan juga Penetua Timotius dan Penetua Yonatan selaku petugas multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti acara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 14 Maret tahun 2021 yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 2, liturgus Diakon Esterlina, song leader Epi Trinita dan Adriana Irene C, pemain keyboard Bapak Mardiampung SPD. Berita kebaktian. Akan dilaksanakan kebaktian syukur pada Minggu 7 Maret 2021 pukul 11 WIB di tempat keluarga Dehen Samat lingkungan 3 dengan liturgus Penetua Yulita Tanduh, pemain keyboard Yuni Diana. Berita keuangan. Untuk berita keuangan tidak ada perubahan. Demikian berita jemaat kami sampaikan, kurang lebih dalam penyampaiannya kami memohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat datang dalam perayaan Hari Doa Sedunia 2021 yang dipersiapkan oleh para saudari kita perempuan Kristen Republik Vanuatu. Kami menyambut saudara dan saudari kami di seluruh dunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perayaan Hari Doa Sedunia tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita semua mengetahui bahwa perjuangan untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19 belum selesai. Sekalipun ada kabar gembira bahwa sesudah ditemukan vaksin yang dapat merangsang kekebalan tubuh, walaupun demikian kita harus mematuhi protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh demi menjaga diri kita dan orang-orang yang kita kasihi dari paparan virus. Dari paparan virus mematikan tersebut. Melalui Hari Doa Sedunia ini untuk menjaga kita semua membangun iman dan soliditas dalam arak-arakan Eukomene supaya terus memperjuangkan keadilan yang setara bagi semua orang dan menciptakan dunia bebas dari kekerasan. Jemaat kami undang untuk berdiri, Ibu Pendeta dan Penetua Diakon memasuki ruangan ibadah dan kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 454 bait yang pertama, Indahnya Saat yang Teduh.
beribadah. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Berbahagialah setiap orang yang mempercayai Tuhan sang pembangun rumah. Marilah kita menjadi salah satu di antaranya. Amin. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Saudara juga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 460 bait yang pertama. Pengucapan syukur. Marilah kita bersyukur atas hal-hal besar yang telah dilakukan Tuhan. Kudus, 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 Tuhan pencipta langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Tuhan hadir dalam sejarah umatnya sejak dahulu hingga saat ini. Tuhan yang Maha Kasih, yang di atasnya semua bangsa berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih untuk persekutuan di mana kami dimungkinkan untuk berjumpa satu sama lain dengan semua saudara di seluruh dunia yang berkumpul pada perayaan Hari Doa Sedunia ini. Terima kasih atas tanah yang subur, udara yang segar, lingkungan yang bersih, sinar matahari yang indah, laut biru, dan atas ketenangan perairan Pulau Vanuatu. Terima kasih untuk alunan merdu suara burung-burung, suara hewan-hewan di darat, dan keajaiban ikan-ikan yang berenang di sungai dan lautan. Terima kasih atas air terjun yang melalui aliran airnya yang tenang menyatakan kepada kami kebesaran dan keagungan-Mu. Terima kasih atas gemah suara nyanyian, tawa dan teriakan anak-anak, dan untuk doa serta nyanyian orang tua dan orang muda. Semuanya merupakan wujud kegembiraan atas cinta-Mu. Bersama-sama, pujian, kemuliaan, dan kehormatan hanya bagi-Mu selamanya. Ya Tuhan pemberi kehidupan, terimalah pujian kami. Mari mengaku dosa kita kepada Tuhan yang setia dan adil untuk mengampuni kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami menegada di hadapan tata rahmah-Mu untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku bahwa kami telah mendengarkan perintah-Mu, tetapi belum melakukan apapun atasnya. Terlalu sering kami melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan dan tidak mengerjakan hal-hal yang seharusnya kami kerjakan. Kami dikepung oleh kesulitan dan tantangan di rumah bahkan negara kami. Kami mencoba membangun rumah kami di dalam pemikiran kami. Kami mengira sedang membangun di atas dasar yang kuat seperti apa yang telah diajarkan Yesus. Tetapi sesungguhnya kami membangun di atas pasir.
Kami hendak diubahkan, dipulihkanlah kiranya kami untuk dapat kembali melakukan apa yang adil dan benar. Ya Allah Pencipta, kami mengaku telah mencemari lingkungan dan merugikan ciptaan-Mu di lautan dengan membuang sampah di sekitar lautan. Kami telah membahayakan kehidupan biota laut dan merusak mata pencaharian penduduk di sekitar secara terus-menerus. Kami sadar bahwa sesungguhnya kami bisa mengubahnya. Kami datang dengan penuh penyesalan dan komitmen untuk memenuhi perintah-Mu menjadi penolong yang baik atas seluruh ciptaan. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Setelah kita mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah akan berita anugerah Allah. Sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur pasal 106 ayat 1 dan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi minggu ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-1 sampai yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sedemikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kembali kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 255. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Pemberitaan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta. Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita boleh memasuki minggu sengsara yang keempat, bertepatan juga dengan kita pada hari ini merayakan dan memperingati hari doa sedunia atau juga hari doa anak sedunia. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita diambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, terbentang di hadapan kami kitab suci yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah Roh-Mu yang kudus bertahta di hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mendengar firman-Mu ini dengan baik dan benar. Bahkan kami juga boleh dimampukan tidak hanya menjadi pendengar, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat 22 dengan judul Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya,
46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar dan juga yang melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, tidak selalu harus ditafsirkan sebagai wujud hilangnya belas kasihan kepada orang-orang yang emosionalnya tinggi. Kita gampang maklum dan mengerti kalau orang itu marah-marah, pasti ada apanya. Tetapi dengan orang yang berkarakter sabar, orang yang berkarakter murah hati, murah ampun, gampang menerima, suka berkorban dan selalu berusaha mencari yang terbaik, tiba-tiba marah, maka kita cepat berkesimpulan bahwa pasti ada yang tidak beres dan sudah keterlaluan. Ya, istilahnya sesabar-sabarnya manusia pasti bisa marah, pasti bisa emosi. Dengan teropong dan kacamata pandang seperti itu, kiranya kita juga bisa melihat dan menilai kemarahan Yesus di dalam bagian nas kita pada hari ini. Yesus menyatakan cintanya kepada Tuhan Allah. Dan cintanya kepada Tuhan Allah itu ia nyatakan dengan tindakannya di dalam nas ini. Membersihkan bait suci dari berbagai penyalahgunaan. Karena bait suci adalah tempat yang kudus, rumah doa, tempat berjumpa dengan Tuhan. Tetapi dikotori, dinajiskan dengan aktivitas manusia untuk kepentingan manusia, dengan aktivitas transaksi jual beli yang digambarkan kepada kita melewati nas ini. Apa yang terjadi, situasi yang terjadi di bait Allah itu. Melihat itu Yesus marah. Ia membalikkan meja-meja, ia mengusir segala bentuk binatang yang akan dijual dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, tindakan yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli dalam nas ini ketika mereka melihat Yesus, mereka memang tidak melawan apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah. Karena mereka mengingat ada firman yang mengatakan di dalam nas ini bahwa cinta, dikatakannya di dalam nas ini, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ayat 17. Memang salah. Tetapi Yesus mendapatkan suatu tantangan. Melewati pertanyaan orang-orang kepadanya dengan tindakannya. Karena mereka mempertanyakan otoritas apa yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga ia melakukan hal itu. Karena yang punya peran untuk bait Allah pada saat itu adalah para pemimpin agama Yahudi. Sedangkan pemimpin agama-agama Yahudi pada saat itu mereka hanya diam. Otoritas apa yang ada pada Yesus sehingga ia melakukan hal itu? Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, tantangan dari banyak kalangan ini membuka peluang bagi Yesus untuk menjawab pertanyaan itu, walaupun kalau kita melihat jawaban ini seperti tidak nyambung.
Mereka bertanya kepada Yesus, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Tetapi Yesus menjawab, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Sehingga mereka lanjut bertanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, pemikiran orang-orang Yahudi dan pemikiran Yesus sepertinya tidak nyambung di sini, tetapi mereka tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Yesus di sini, Bapak Ibu Saudara, dengan tantangan, dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya, membuka peluang bagi Yesus untuk menjelaskan. Jawabannya adalah mengacu kepada dirinya sendiri. Dirinya sendiri sebagai bait Allah yang sesungguhnya, sebagai pribadi yang menghadirkan Allah sendiri. Bahkan dialah putra Allah yang menentukan sejarah penyelamatan manusia di dalam Yesus Kristus. Yesus dengan tegas menegur orang-orang yang mengotori dan berjualan dalam bait Allah. Bagi Yesus, bait Allah dibangun sebagai tempat perjumpaan antara Allah dan manusia. Bait Allah adalah tempat berdoa, tempat kita mencari kekusukan, dan setiap orang dapat memperoleh inspirasi bagi hidupnya. Namun itu menjadi terganggu dengan usaha dan kepentingan manusia untuk mencari keuntungan dirinya sendiri. Saudara-saudara, Bapak Ibu, secara pribadi kita disadarkan bagaimana seharusnya sikap kita bila berada dalam rumah Tuhan. Kita mesti jujur, Bapak Ibu Saudara. Kadang sikap dan perbuatan kita bisa mencemarkan rumah Allah. Jujur saja, dan masih sering terjadi. Kadangkala kita bisa melihat gereja kerap kali dijadikan sebagai tempat untuk ngobrol, untuk menggosip. Ketika ibadah main game, handphone, tempat bertransaksi, bahkan ada yang tidur, dan lain sebagainya. Nah, sikap-sikap inilah yang hendak dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Ini tentang rumah Allah, gereja. Namun jauh dari itu juga, bahwa firman Tuhan ini juga mau mengatakan kepada kita pada sisi yang lain tentang diri kita. Bahwa warta Injil hari ini juga bisa mengingatkan siapa diri kita. Diri kita ini adalah bait Allah. Dalam hidup kita Tuhan menunjukkan betapa tinggi nilai tubuh kita, hidup kita. Betapa Dia menciptakan kita sangat baik adanya, bahkan secitra dengannya. Karena itu patutlah bagi kita senantiasa menjaga martabat kita yang suci dan luhur, serta sedapat mungkin menghindari hal-hal yang dapat merendahkan martabat dan badan kita. Semoga kita tidak menyalahgunakan tubuh kita dengan mencari hiburan dengan kenikmatan sesaat. Terlebih kita senantiasa boleh menaruh rasa hormat dan menjaga martabat Tuhan sendiri yang Ia pertaruhkan dalam diri kita dan sesama kita. Jadikan diri kita sebagai rumah doa.
di mana dalam hidup kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hidup kita diperbaharui oleh Tuhan. Mari kita menata hati kita. Dan juga menata tempat-tempat doa kita. Kita adalah bait-Nya. Karena itu biarkan Tuhan boleh sungguh-sungguh bertata dalam hati kita. Sebagai tanda hormat dan cinta kita kepada Tuhan. Jadi tanda cinta dan hormat kita kepada Tuhan bukan saja dalam bentuk ketika kita hadir secara fisik dalam rumah Tuhan. Tetapi cinta dan hormat kita kepada Tuhan adalah menjaga hati kita, martabat kita, untuk tetap dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk menjaga kesucian hati kami dan kesucian rumah doa kami. Dan semoga Engkau tetap bersemayam di hati kami dan menjaga rumah doa kami tetap suci dan pantas untuk kami dapat berjumpa dan berdoa kepadamu. Hari ini kami memperingati Hari Doa Sedunia. Doa merupakan suatu perjumpaan kami dengan Tuhan. Dan Tuhan boleh berkenan hadir di hati kami yang penuh dengan kepapaan ini. Namun sebelumnya Tuhan, Engkau menyucikan, menguduskan kami. Agar kami layak di hadapan-Mu. Dan Tuhan berkenan dari tempat-Mu yang maha tinggi menyendengkan telinga-Mu mendengarkan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dan mampukan kami untuk tetap mampu menaruh rasa hormat dan cinta kami kepada Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk 1 minggu yang telah kami lewati. Ada banyak suka dan duka. Namun kami bersyukur kami tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan hingga pada saat ini. Dan 1 minggu yang akan kami lewati, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kami mau mempercayakan hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap keadaan. Tuhan berkenan menolong kami, menopang kami, memberikan kami kelegaan, jalan keluar, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, menyerahkan segenap pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Rencana-rencana, impian, harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Seluruh keberadaan keluarga dan rumah tangga kami, anak, cucu, menantu, orang tua kami yang sudah lanjut usia, sanak saudara dimanapun mereka berada. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Dan biar kami tetap berada dalam pandangan dan pemeliharaan Tuhan setiap waktu. Demikian juga Tuhan, Engkau merancangkan suatu rancangan yang baik untuk kami. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Biarlah segala sesuatu jadi atas kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak muda kami di masa-masa perjuangan hidup mereka. Di masa muda mereka Tuhan perhatikan. Jauhkanlah mereka dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Semakin jauh daripada Tuhan. Tolonglah mereka ya Bapa.
Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, memberikan sukacita, kebahagiaan bagi orang tua dan keluarga, dan lebih membanggakan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tolonglah mereka. Yang berduka cita Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan berkenan mencukupkan. Kami juga menyerahkan setiap kami hamba-hambamu yang melayani, baik pendeta, penetua diakon, guru sekolah minggu, vikaris penginjil, koster gereja, petugas sound system, multimedia, dan lain sebagainya. Siapapun kami yang boleh melayani, kami boleh melayani dengan sukacita dan kerelaan hati, karena Tuhan telah lebih dulu melayani. Dan kami percaya bahwa yang kami lakukan ini tidak sia-sia, sebab jerih payah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan juga jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun berada, secara khusus jemaat GKI Barimba ini, berkatilah jemaat ini ya Tuhan, segenap keluarga dan rumah tangga masing-masing. Biarlah juga jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan, tanah sawah ladang yang digarap, dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Baik itu berbagai macam profesi kami masing-masing. Segala hal itu boleh kami lakukan dengan rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, jemaat-Mu yang mendukung setiap pelayanan dan pembangunan jemaat dan gereja, kami percaya kami adalah bagian dari anggota tubuh Kristus, di mana Yesus Kristus sang kepala gereja. Sehingga demikian kami boleh saling mendukung, saling menguatkan, saling menolong, dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pelayanan di jemaat ini yang semakin baik, dan untuk pembangunan. Kami serahkan pembangunan gereja, pembangunan gereja baru jemaat Barimba melewati panitia. Tuhan memakai mereka dengan kuasa-Mu, dan segala bentuk dukungan jemaat boleh dikerahkan untuk pelayanan dan pembangunan ini. Dalam dukungan baik itu dana, tenaga maupun pikiran. Dan tidak sia-sia apa yang jemaat-Mu berikan, baik itu melewati kolekte persembahan syukur yang boleh mereka berikan dengan ketulusan dan sukacita. Dengan memberi mereka tidak berkekurangan, tetapi dengan memberi kepada Tuhan mereka justru ditambahkan berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga menyerahkan ya Bapa di sorga, saudara-saudara kami yang bersukacita pada bulan ini merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami berdoa untuk Ibu Marlina David yang berulang tahun ke-44, Saudara Chris Mambo yang berulang tahun ke-41, Ibu Anita Susilawati yang berulang tahun ke-50, anak kami Ringga Susilo yang berulang tahun ke-21, anak kami Gerald Immanuel yang berulang tahun ke-4, Bapak Mardi Ampung, dan juga anak kami Pinto yang berulang tahun pada bulan ini. Biarlah Tuhan semakin bertambah usia, semakin bertambah berkat-berkat Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun ini. Bahkan kami berdoa untuk mereka diberikan oleh Tuhan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Bahkan di masa-masa yang akan datang, mereka tetap dapat menikmati pertambahan usia, karena Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan itu. Lebih-lebih kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami ini dalam kuasa pemeliharaan Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara, keadaan dunia kami ini. Pulihkanlah ya Tuhan dari keadaan kami ini, dari keterpurukan, ketidakadilan, penindasan, dan lain sebagainya, bencana alam, lebih-lebih pandemi COVID-19 ini, agar segera berlalu dari muka bumi ini. Dan kami percaya segala hal boleh Tuhan izinkan terjadi,
Ada maksud dan rencana Tuhan yang baik untuk kami. Dan Tuhan segala hal itu menggiring kami untuk bergantung saja kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami serahkan juga seluruh kehidupan dunia ini dalam rangka hari doa sedunia dan hari doa anak sedunia. Kami serahkan juga untuk persekutuan doa dunia ini. Bahkan juga kami berdoa untuk pelaksanaan Sinode Umum ke-14 yang akan dilaksanakan pada bulan April 2021 di Kuala Kurun. Jikalau Tuhan izinkan ini boleh terlaksana. Biarlah segala hal itu boleh terjadi atas kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Dan doa ini kami percaya Tuhan dengar. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang berjudul Doa Mengubah Segala Sesuatu.
Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Seperti yang tertulis pada Mazmur pasal 5 ayat yang keempat dan Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa untuk persembahan yang dikumpulkan. Allah yang penyayang, kami berterima kasih dan menyembah-Mu atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, keluarga dan teman, tempat tinggal, makanan dan air. Kami memuji-Mu karena telah memimpin kami untuk lebih kreatif sehingga mampu menghidupi keluarga kami. Kami bawa kepadamu sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau curahkan melalui persembahan dalam ibadah ini. Kami mempersembahkan apa yang kami miliki ini bagi perayaan Hari Doa Sedunia, bagi setiap komunitas yang membutuhkan di sini dan di seluruh dunia. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 249, bait yang pertama dan yang kedua, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan nyanyian Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya.
seluruh hati hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah kepada kehidupan-Mu yang nyata. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.